Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kisah kehidupan. Selamat datang di channel yang penuh inspirasi, motivasi, dan pelajaran hidup. Di sini kami membagikan kisah-kisah nyata tentang perjuangan, harapan, dan kebijaksanaan yang bisa mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan memberi like, tinggalkan komentar Anda di bawah, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Yuk, kita mulai kisah hari ini. Di tengah malam yang sunyi, hanya suara gerimis di luar dan tangisan bayi yang memenuhi ruang sempit berdinding triplek. Nafasnya masih tersengal, tubuhnya lemah, tapi matanya tak lepas dari wajah mungil yang kini ada dalam dekapannya. Ia duduk bersandar di sudut ruangan, di atas tumpukan kardus yang mereka susun seperti kasur. Peluh masih membasahi wajahnya, sisa dari perjuangan panjang yang baru saja ia lewati. Namun, semua rasa sakit itu seolah lenyap saat ia menatap bayi perempuan yang kini tertidur dalam pelukannya. "Kirana," bisiknya pelan. Suara yang hampir tenggelam oleh desiran angin malam yang masuk dari celah dinding. "Namamu Kirana," cahaya yang datang di tengah gelapnya hidupku. Jari-jari mungil bayi itu bergerak, menggenggam jari Lastri seolah memberi jawaban. Hati Lastri menghangat meski tubuhnya menggigil kedinginan. Ia tahu sejak detik ini hidupnya tak lagi sama. Dewita dan Resti duduk tak jauh darinya. Wajah mereka letih, tetapi ada kebahagiaan yang terselip di sana. Mereka menjadi saksi betapa besar perjuangan Lastri untuk membawa Kirana ke dunia. "Dia cantik, Lastri," kata Dewita sambil tersenyum lelah. "Kamu luar biasa." Lastri mengangguk pelan, matanya mulai memanas. "Aku tidak sendiri. Kalian membantuku melewati semua ini." Resti menghela napas panjang, menatap bayi itu dengan tatapan penuh makna. Kirana akan tumbuh di dunia yang keras, tapi dia punya ibu yang kuat. Aku yakin dia akan tumbuh menjadi perempuan hebat. Lastri mengeratkan pelukannya. Ada ketakutan yang menyelinap di dadanya tentang masa depan, tentang bagaimana ia akan membesarkan Kirana di tempat seperti ini. Rumah mereka hanya gubuk kecil di pinggiran tempat pembuangan sampah. Dindingnya dari triplek, atapnya seng bekas yang bocor saat hujan, dan tempat tidur mereka hanya tumpukan kardus yang mulai lembab. Tapi di tengah ketakutan itu, ada juga keberanian yang mulai tumbuh. Hidup memang tak pernah berpihak padanya. Ia telah melalui begitu banyak kepahitan, namun kali ini ia tak ingin menyerah. Kirana adalah alasan untuk bertahan. Lastri menatap wajah bayinya sekali lagi, lalu berbisik lembut, seolah membuat janji yang hanya mereka berdua yang tahu. "Aku akan menjagamu, Nak, apapun yang terjadi." Dan di luar sana, gerimis masih turun perlahan, seperti berbisik bahwa kehidupan, meski sekeras apapun, selalu menyisakan secercah harapan. 3 bulan telah berlalu sejak Kirana lahir. Lastri belum lagi ikut memulung bersama Dewita dan Resti. Ia hanya bisa duduk di dalam rumah kecil, berdinding triplek itu, mengayun-ayunkan bayi mungilnya saat keduanya pergi menyusuri jalanan ibu kota, mengais sisa-sisa yang masih bisa dijual. Ada rasa segan di hatinya. Sejak melahirkan, ia tak lagi bisa membantu seperti dulu. Ia merasa menjadi beban bagi 2 orang yang telah memberinya tempat berteduh. Setiap pagi, ia hanya bisa melihat punggung mereka semakin menjauh, sementara ia sendiri tetap tinggal di rumah, menjaga Kirana yang semakin hari semakin aktif menggeliat dalam pelukannya. Lastri ingin ikut kembali turun ke jalan, seperti dulu. Tapi, setiap kali ia melihat tubuh mungil Kirana tertidur pulas,
Ia ragu. Bagaimana kalau bayinya sakit? Bagaimana kalau ia kelelahan dan tak sanggup lagi menggendongnya? Bagaimana kalau... Dan dengan berbagai bagaimana kalau itu, ia tetap tinggal. Tapi di malam hari, ketika Kirana telah terlelap di atas tumpukan kain lusuh yang menjadi tempat tidurnya, Lastri berusaha mengganti rasa bersalahnya dengan ikut membantu memilah sampah. Di bawah cahaya lampu pijar yang redup, ia duduk bersila. Tangannya cekatan memisahkan botol plastik, kardus, dan logam dari tumpukan sampah yang dibawa pulang oleh Dewita dan Resti. Tangannya sudah terbiasa dengan bau busuk yang menyengat, dengan cairan kotor yang kadang mengenai kulitnya. Ia bekerja dalam diam, mendengarkan suara kantong-kantong plastik yang berdesir saat diangkat dan diletakkan dalam tumpukan yang rapi. Resti, yang tengah mengikat tumpukan kardus dengan tali rafia, sesekali melirik ke arahnya. Lastri, kamu gak perlu begini. Istirahatlah. Besok pagi pasti capek lagi. Lastri tersenyum tipis, tetap melanjutkan pekerjaannya. Aku sudah cukup istirahat, Kak Resti. Setidaknya, biarkan aku membantu dengan cara ini. Dewita yang sedang menatap botol plastik ikut menyahut, suaranya sedikit menggoda. Kalau memang sudah kuat, besok pagi ikut saja dengan kami. Gak usah merasa segan. Lastri terdiam. Sudah 3 bulan ia menunggu saat ini, tapi tetap saja ada ragu yang mengganjal. Kirana masih kecil. Bagaimana kalau sesuatu terjadi saat ia tidak ada? Resti menatapnya sejenak, lalu berkata, Lastri, Kirana butuh ibu yang kuat. Bukan hanya kuat menimang dan menjaga, tapi juga kuat mencari nafkah. Lastri menunduk, hatinya bergetar. Kata-kata itu menusuk tepat di tempat yang paling ia takutkan. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus kembali mencari nafkah. Dewita menepuk bahunya pelan. Tidurlah. Besok kita lihat lagi. Apakah kamu siap atau belum? Lastri mengangguk. Meski di dalam hati, ia sudah mengambil keputusan. Malam semakin larut. Lastri menyelesaikan pekerjaannya, lalu beringsut ke tempat tidurnya. Tumpukan kardus yang ditutupi kain tipis. Kirana masih tertidur nyenyak. Napas kecilnya terdengar teratur. Lastri membelai wajah mungil itu dengan hati-hati. Maafkan ibu nak, bisiknya. Tapi mulai besok, ibu harus bekerja lagi. Demi kamu. Di luar, suara gerimis mulai terdengar lagi. Seakan merestui keputusan yang baru saja ia buat. Hari sudah jam 9 pagi. Matahari mulai naik, menghangatkan gubuk-gubuk kecil yang berdiri di pinggir tumpukan sampah Bantar Gebang. Suara kendaraan besar keluar masuk, mengangkut sisa-sisa kota yang tak lagi diinginkan. Bau busuk bercampur dengan debu, menyatu dalam udara yang mereka hirup setiap hari. Lastri berdiri di depan rumah kecilnya. Ia sudah bersiap. Meskipun tubuhnya masih sering terasa letih karena kurang istirahat, hari ini ia tak ingin lagi berdiam diri. Dengan cekatan, ia melilitkan kain panjang pemberian Bu Siti ke tubuhnya, menggendong Kirana yang tertidur pulas di dalamnya. Kain itu memang sudah lusuh, warnanya mulai pudar, tetapi tetap terasa lembut di kulit Kirana. Kamu yakin mau ikut hari ini, Lastri? Tanya Dewita yang berdiri di sampingnya, mengikat tas besar di punggung. Lastri tersenyum tipis, menepuk-nepuk punggung Kirana dengan lembut. Aku harus mulai lagi, Dewita. Aku gak bisa terus bergantung sama kalian. Resti, yang sedari tadi memperhatikan, mengangguk pelan. Kalau kamu merasa sanggup, kami gak akan melarang. Tapi kalau lelah, jangan ragu bilang, ya. Lastri mengangguk.
Kemudian, dengan langkah penuh tekad, ia berjalan mengikuti Dewita dan Resti, menyusuri jalanan tanah yang dipenuhi serpihan plastik dan kertas bekas. Tak butuh waktu lama sebelum orang-orang memperhatikannya. Di sudut gang, sekelompok ibu-ibu yang sedang memilah sampah menoleh ke arahnya. Salah satu dari mereka, seorang perempuan tua dengan kerudung kusam, menggeleng pelan. Astagfirullah, kasihan sekali anak itu. Masih merah, sudah diajak kerja di tempat begini. Bu Siti, yang tengah menjemur karung-karung bekas, langsung mendekati mereka. Ia menatap Lastri dengan iba. Lastri, kalau butuh bantuan, biar aku yang jaga Kirana. Dia masih kecil, kasihan kena debu dan bau begini. Lastri tersenyum lemah, tapi tetap menggeleng. Terima kasih Bu Siti, tapi aku ingin Kirana tetap bersamaku. Aku ibunya, aku yang harus menjaganya. Seorang pemulung lelaki yang tengah menyeret gerobaknya berhenti sejenak, menatap Lastri dengan tatapan tak percaya. Gila, perempuan ini luar biasa. Habis lahiran, belum juga lama, sudah turun lagi ke lapangan. Kalau semua orang sekuat dia, gak ada yang bakal kelaparan. Di persimpangan jalan kecil yang menuju tempat pembuangan sampah, seorang ibu muda yang menggendong anaknya sendiri melirik Lastri dengan mata berkaca-kaca. Aku gak bisa bayangin kalau aku di posisinya. Bagaimana rasanya bekerja sambil gendong bayi? Lastri pasti perempuan yang sangat kuat. Sepanjang perjalanan, mereka bertemu lebih banyak orang. Beberapa hanya melirik dengan mata iba, beberapa lagi berbisik lirih, membicarakan tentang betapa beratnya kehidupan yang dijalani Lastri. Tapi ada juga yang tersenyum, memberi anggukan kecil, seolah ingin mengatakan, kamu hebat, bertahanlah. Dewita yang berjalan di samping Lastri mendesah pelan. Kamu dengar sendiri kan? Banyak yang peduli sama kamu. Lastri tersenyum, menyesuaikan gendongannya agar Kirana tetap nyaman. Aku dengar Dewita. Dan justru karena itu, aku ingin terus berjuang. Aku gak mau jadi orang yang hanya dikasihani. Dewita tersenyum kecil, bangga dengan sahabatnya. Mereka terus melangkah, semakin dekat ke tumpukan sampah yang harus mereka gali hari ini. Bau busuk semakin menusuk, udara semakin berat, tapi langkah Lastri tidak goyah. Di dadanya, Kirana masih terlelap, tak menyadari betapa besar perjuangan ibunya hari ini. Dan di sekeliling mereka, meskipun dunia terasa begitu kejam, masih ada secuil kebaikan yang berbisik. Tetaplah kuat Lastri. Dunia boleh keras, tapi seorang ibu lebih kuat dari itu. Lastri berjongkok di antara tumpukan kardus dan botol plastik. Tangannya cekatan memilah sampah yang masih bisa dijual. Matahari semakin tinggi, panasnya membakar kulit. Tetapi ia tetap bekerja. Dewita dan Resti berada tak jauh darinya, masing-masing sibuk dengan karung besar mereka. Namun, tiba-tiba, suara tangisan Kirana memecah kesunyian. Lastri tersentak, segera berhenti mengaduk-aduk sampah. Kirana yang sejak tadi terlelap dalam gendongan mulai merengek, tubuh kecilnya menggeliat gelisah. Mungkin kepanasan, mungkin haus. Lastri menarik napas panjang, lalu dengan sigap membersihkan tangannya. Ia meraih botol air mineral yang selalu dibawanya, menuangkan sedikit air ke telapak tangan, lalu menggosokkannya satu sama lain sebelum mengusap perlahan kain gendongan yang membungkus Kirana. Setelah yakin tangannya cukup bersih, ia duduk bersandar di tepi gerobak, membuka gendongan, dan mulai menyusui anaknya. Kirana masih menangis, tapi begitu merasakan kehangatan ibunya, tangisnya mereda. Tangan kecilnya mencengkeram kain lusuh yang membalut tubuh Lastri. Matanya perlahan tertutup kembali.
Dewita yang memperhatikan dari jauh, menghampiri sambil tersenyum. Kalau capek, kita bisa pulang lebih awal, Lastri. Lastri menggeleng pelan, tetap menimang Kirana dengan lembut. Aku gak capek, Dewita. Kirana cuman haus. Begitu dia tertidur, aku bisa lanjut lagi. Resti, yang sejak tadi sibuk mengikat kardus-kardus bekas, menoleh ke arah mereka. Luar biasa kamu, Lastri. Aku gak bisa bayangin bagaimana rasanya kerja sambil bawa bayi. Dulu aku saja hampir menyerah waktu pertama kali memulung. Lastri hanya tersenyum tipis, matanya tetap tertuju pada Kirana yang kini mulai terlelap lagi di dalam dekapannya. Bayi kecil ini bahkan belum tahu apa-apa tentang dunia, bisik Lastri lebih kepada dirinya sendiri. Tapi sejak lahir, dia sudah belajar tentang perjuangan. Dewita menghela napas, lalu menepuk bahu sahabatnya pelan. Dan dia punya ibu yang kuat, itu yang paling penting. Setelah yakin Kirana tertidur nyenyak, Lastri kembali melilitkan kain gendongan dengan hati-hati, memastikan anaknya tetap nyaman. Lalu, dengan tekad yang sama seperti tadi pagi, ia bangkit, meraih karung besar di sampingnya, dan kembali menyusuri tumpukan sampah. Di bawah terik matahari, dengan keringat yang mengalir di pelipisnya, Lastri terus bekerja. Sesekali ia melirik ke arah Kirana, memastikan putrinya tetap tenang dalam pelukannya. Matahari tepat di atas kepala. Udara panas terasa membakar kulit, menyatu dengan bau menyengat dari gunungan sampah. Peluh mengalir di pelipis Lastri, membasahi kain gendongan yang melilit erat di tubuhnya. Kirana masih terlelap, sesekali menggeliat gelisah dalam tidurnya. Lastri menghela napas panjang. Sejak pagi ia berusaha bertahan, memunguti botol plastik, kardus, dan kaleng bekas di antara tumpukan sampah. Tapi kini, dengan panas yang semakin menyengat, ia mulai ragu. Bukan pada dirinya sendiri, tapi pada Kirana. Ia menoleh ke arah Dewita dan Resti yang masih sibuk mengais di sudut lain. Dewita, Kak Resti, aku pulang duluan ya, katanya sambil mengencangkan simpul kain gendongannya. Dewita mengangkat wajah, keringat menetes dari dahinya. Kenapa? Kamu capek? Lastri menggeleng. Aku gak apa-apa, tapi Kirana, aku kasihan sama dia, panas sekali hari ini. Resti yang sedang mengikat karung berhenti sejenak, menatap Lastri lalu mengangguk. Keputusan yang bagus. Anak sekecil itu gak seharusnya ada di tempat seperti ini terlalu lama. Lastri tersenyum tipis, sedikit lega karena mereka memahami. Ia mengambil karung kecil yang sudah berisi botol dan kardus, lalu mengangkatnya ke bahu. Bebannya memang tak seberapa dibandingkan karung Dewita dan Resti. Tetapi baginya, ini adalah langkah pertama untuk kembali berjuang. Dewita menatapnya sambil tersenyum kecil. Kamu hati-hati di jalan. Kalau Kirana rewel lagi, istirahat dulu di tempat yang teduh. Lastri mengangguk, lalu melangkah pergi. Ia menyusuri jalan setapak di antara tumpukan sampah. Langkahnya lebih ringan meskipun tubuhnya letih. Sesekali, ia melirik ke dalam kain gendongannya. Kirana masih tidur nyenyak. Wajahnya tenang meskipun keringat kecil mulai muncul di dahinya. Saat tiba di rumah kecilnya, Lastri langsung masuk dan menghempaskan tubuh di atas tumpukan kardus yang menjadi alas tidurnya. Ia membuka gendongan perlahan, meletakkan Kirana di atas kain tipis dengan hati-hati. Lastri menghela napas panjang saat kakinya akhirnya menginjak lantai tanah rumah kecilnya. Udara di dalam sedikit lebih sejuk dibandingkan teriknya tempat pembuangan sampah tadi.
Keringat sudah mengering di kulitnya, meninggalkan rasa lengket dan gatal yang membuatnya tak betah berlama-lama. Ia menurunkan karung kecil berisi botol plastik dan kardus, lalu perlahan melepaskan gendongan Kirana. Bayi itu masih tertidur. Wajah mungilnya sedikit memerah karena hawa panas sepanjang perjalanan tadi. Dengan hati-hati, Lastri membaringkannya di atas tumpukan kain lusuh yang menjadi tempat tidur mereka. Tubuhnya terasa berat, otot-ototnya menjerit meminta istirahat. Tapi sebelum apapun, ia harus membersihkan diri. Lastri melangkah menuju kamar mandi kecil di belakang rumah. Begitu gayung pertama menyiram tubuhnya, air dingin mengalir deras, meresap ke kulitnya yang terbakar terik sejak pagi. Sensasinya begitu menenangkan, seolah setiap tetes air yang jatuh perlahan mencabut lelah yang menempel di sekujur tubuhnya. Ia memejamkan mata, membiarkan kesegaran itu meresap lebih dalam, menghapus sisa kepenatan yang masih tersisa. Setelah merasa cukup bersih, ia mengambil kain lusuh yang tergantung di paku bambu, mengeringkan tubuhnya sekadarnya. Rambutnya yang sedikit basah, ia sisir dengan jemarinya. Lastri lalu mengambil wudhu dengan penuh kesadaran. Setiap basuhan terasa lebih bermakna, seolah bukan hanya tubuhnya yang dibersihkan, tapi juga beban yang ia pikul di hatinya. Setelah selesai, ia meraih mukena yang tergantung di dinding triplek, lalu menghamparkan sajadah di lantai kardus. Allahu Akbar, bisiknya pelan, memulai sholatnya. Dalam sujudnya, air mata jatuh begitu saja. Tak ada isakan, hanya air mata yang mengalir pelan, membawa serta doa-doa yang ia titipkan kepada Tuhan. Ya Allah, kuatkan aku. Ya Allah, lindungi anakku. Ya Allah, jangan biarkan aku menyerah. Saat ia mengucap salam, perasaannya sedikit lebih ringan. Beban itu masih ada, masalah itu masih belum selesai, tetapi ada sesuatu yang tumbuh di hatinya. Sebuah keyakinan bahwa selama ia masih berjuang, Tuhan tidak akan membiarkannya sendirian. Lastri melipat mukenanya dengan rapi, lalu mendekati Kirana yang kini mulai menggeliat, matanya mengerjap kecil. Lastri tersenyum, lalu mengangkatnya ke dalam pelukan. "Kamu sudah bangun, Nak?" bisiknya lembut. Kirana tidak menjawab, tentu saja tidak. Tapi tubuhnya yang kecil mulai bergerak mencari. Tangan mungilnya mencengkeram kain ibunya. Lastri tahu, anaknya lapar. Ia bersandar ke dinding, lalu mulai menyusui Kirana. Lastri menatap wajah Kirana yang kembali terlelap dalam dekapannya. Ia tersenyum tipis, membelai kepala anaknya dengan penuh kasih. "Seberat apapun hidup ini, Nak," bisiknya, "Ibu akan selalu ada untukmu." Dan di bawah langit senja yang mulai berubah warna, di rumah kecil berdinding triplek itu, seorang ibu berjanji pada anaknya bahwa ia akan terus berjuang, apapun yang terjadi. Hari-hari terus berlalu. Kirana tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh rasa ingin tahu. Bantar Gebang bukan tempat yang mudah untuk anak kecil. Tetapi di sanalah ia menemukan kasih sayang dari banyak orang yang menganggapnya seperti keluarga sendiri. Di usianya yang keempat, Kirana menjadi pusat perhatian di lingkungan kecil mereka. Dengan rambut hitam ikal yang selalu tergerai berantakan dan mata bulat yang memancarkan kehangatan, ia kerap berlari-lari kecil di antara gubuk-gubuk sempit, menyapa setiap orang yang ia temui. "Bu Siti, aku dapat bunga," serunya riang, menunjukkan setangkai bunga liar yang ia petik di pinggiran tempat pembuangan sampah. Bu Siti tertawa kecil, mengusap kepala Kirana dengan lembut. "Wah, bunga cantik sekali.
Kirana juga secantik bunga ini. Lastri memperhatikan anaknya dari jauh. Ada rasa haru yang menggelitik hatinya. Kirana adalah satu-satunya alasan ia tetap bertahan di kehidupan yang begitu keras ini. Ia ingin anaknya tetap tersenyum, meskipun dunia di sekitar mereka penuh dengan kesulitan. Namun, di balik keceriaan itu, Lastri sadar bahwa Kirana mulai bertanya tentang hal-hal yang sulit ia jawab. "Ibu?" tanya Kirana suatu malam saat mereka berdua berbaring di atas tumpukan kain lusuh. "Kenapa kita tinggal di sini? Kenapa kita nggak punya rumah besar seperti di TV?" Lastri terdiam. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Karena ini rumah kita, Nak. Mungkin tidak besar, tapi di sini ada orang-orang yang menyayangi kita." Kirana tampak berpikir. "Tapi ibu kan selalu kerja. Kalau ibu kerja terus, nanti kapan kita punya rumah yang bagus?" Pertanyaan itu menyesakkan dada Lastri. Ia ingin menjawab dengan pasti, ingin memberikan harapan yang nyata bagi anaknya. Tapi ia juga tahu kenyataan tidak semudah itu. "Ibu akan terus berusaha, Nak. Kita nggak tahu kapan. Tapi selama kita tidak menyerah, kita pasti bisa punya tempat yang lebih baik suatu hari nanti." Kirana mengangguk kecil, lalu merapat ke pelukan ibunya. "Aku sayang ibu." Lastri mengecup kening Kirana, menahan air mata yang ingin jatuh. "Ibu juga sayang kamu, Nak, selalu." Malam itu, Lastri terjaga lebih lama dari biasanya. Di luar, suara hujan rintik-rintik menyapu atap seng rumah mereka. Ia menatap wajah Kirana yang tertidur lelap, lalu menggenggam tangannya sendiri erat-erat. Ia tahu, jalan masih panjang, hidup masih penuh rintangan. Tapi demi Kirana, ia tidak akan menyerah. Matahari mulai meredup ketika Lastri merapikan sisa-sisa sampah yang sudah ia pilah sejak pagi. Tangannya terasa kotor dan lengket, tapi hatinya masih hangat mengingat suara tawa Kirana pagi tadi. Ia sudah bersiap untuk pulang ketika matanya menangkap sesuatu di antara tumpukan kardus dan plastik bekas. Sebuah boneka kecil tergeletak di antara sisa-sisa sampah yang nyaris tertimbun. Boneka itu sudah kotor dan kumal, salah satu matanya hampir copot, dan kainnya berdebu. Tapi tetap saja, ada sesuatu dari boneka itu yang membuat Lastri terpaku sejenak. Seolah boneka itu pernah memiliki kisah sendiri, pernah menjadi teman bagi seorang anak sebelum akhirnya terbuang ke tempat ini. Dengan hati-hati, Lastri mengangkatnya, meniup debu yang menempel di wajah boneka itu, lalu memasukkannya ke dalam karung kecilnya. Sesampainya di rumah, Lastri segera mengambil ember kecil berisi air bersih, mencampurkan sedikit sabun, lalu mulai membersihkan boneka itu dengan penuh kesabaran. Ia menggosok kainnya dengan lembut, menjahit bagian yang sobek dengan benang seadanya, lalu menjemurnya di tepi jendela agar kering. Saat akhirnya boneka itu kembali bersih, warna aslinya mulai terlihat, warna merah muda yang lembut, dengan gaun kecil dan rambut kain yang terikat pita. Meski tak lagi sempurna, boneka itu tampak jauh lebih baik daripada saat pertama kali ditemukannya. Ketika Kirana melihat boneka itu di pangkuan ibunya, matanya langsung berbinar. Ia berlari kecil dan meraih boneka itu dengan penuh kegembiraan. "Ibu, boneka ini buat aku," tanyanya dengan suara riang. Lastri mengangguk, tersenyum melihat kebahagiaan anaknya. "Iya, Nak. Sekarang ini teman tidurmu, kamu harus menjaganya baik-baik ya." Kirana memeluk boneka itu erat-erat, seolah tak ingin melepaskannya lagi. Tangannya yang mungil mengelus kepala boneka itu dengan penuh kasih sayang, lalu mendekatkannya ke pipinya. "Lembut sekali, Ibu. Aku suka."
Lastri menatap anaknya dengan perasaan hangat yang sulit dijelaskan. Mungkin boneka itu bukanlah sesuatu yang mahal atau baru, tapi melihat Kirana bahagia dengan hal sederhana membuat semua rasa lelahnya hari ini seketika menguap. Di dunia yang begitu keras bagi mereka, kebahagiaan kecil seperti ini adalah harta yang paling berharga. Semenjak hari itu, boneka itu menjadi teman setia Kirana. Kirana selalu tidur ditemani boneka itu. Kirana memanggil bonekanya dengan sebutan adik. Masa-masa indah yang dibalut keprihatinan hidup di Bantar Gebang terus berlanjut. Kini, waktunya Kirana masuk sekolah dasar. Lastri telah menabung setiap keping rupiah yang bisa ia kumpulkan demi melihat anaknya memakai seragam merah putih dan menggenggam buku pelajaran. Tak ada kebahagiaan yang lebih besar bagi seorang ibu selain melihat anaknya menggapai pendidikan yang lebih baik. Pagi itu, Kirana berdiri di depan cermin kecil yang tergantung di dinding rumah mereka. Seragamnya sedikit kebesaran, hasil pemberian seorang donatur yang peduli pada anak-anak di lingkungan mereka. Tapi Kirana tampak bangga. "Ibu, aku cantik kan?" tanyanya riang, berputar memperlihatkan seragamnya. Lastri tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Kamu sangat cantik, Nak. Kamu seperti anak-anak pintar yang siap belajar dan menggapai mimpinya." Kirana tertawa, memeluk ibunya erat. "Aku akan belajar yang rajin, Bu. Biar nanti kita punya rumah besar." Lastri menelan haru yang menggenang di dadanya. "Ibu percaya padamu, Nak." Perjalanan menuju sekolah adalah kisah tersendiri. Kirana berjalan melewati jalanan tanah yang dipenuhi debu dan sisa-sisa sampah. Tetapi semangatnya tak surut. Ia menggenggam erat tangan ibunya, melangkah dengan penuh keyakinan. Setiap langkahnya adalah harapan. Setiap senyumannya adalah cahaya kecil yang menerangi hidup Lastri. Di gerbang sekolah, Lastri menatap anaknya dengan bangga. Kirana menoleh ke belakang, melambai dengan semangat. "Sampai nanti, Bu." Lastri tersenyum, menahan air mata. "Belajarlah yang rajin, Nak. Masa depanmu lebih cerah dari tempat ini." Dan dengan itu, Kirana melangkah masuk ke sekolah. Dunia baru terbuka untuknya. Dunia yang akan membawanya lebih jauh dari Bantar Gebang. Dunia yang akan menjadikannya seseorang yang lebih besar dari kehidupan yang keras ini. Suatu hari, sepulang sekolah, Kirana berjalan pulang dengan langkah kecilnya yang bersemangat. Seragam merah putihnya sedikit berdebu, tetapi wajahnya berseri-seri. Sepanjang perjalanan, ia menggenggam erat tali tasnya, mengenang pelajaran dan cerita yang ia dengar dari teman-temannya hari ini. Setibanya di rumah, ia melihat ibunya sedang memilah-milah botol plastik di depan rumah mereka. Dengan cepat, Kirana berlari mendekat. "Ibu," serunya riang. Tadi di sekolah teman-teman cerita kalau mereka diantar ayahnya setiap pagi. Kenapa Kirana nggak punya ayah? Kemana ayah, Bu? Lastri terdiam sejenak. Tangan yang tengah memilah botol plastik perlahan berhenti. Ia menatap wajah Kirana yang penuh rasa ingin tahu. Matanya yang bulat menunggu jawaban. Lastri menarik napas dalam, berusaha tersenyum. "Nak, setiap anak punya cerita yang berbeda. Ada yang diantar ayahnya, ada yang diantar ibunya. Yang penting, Kirana punya ibu yang selalu sayang dan jaga Kirana." "Tapi, kenapa Kirana nggak punya ayah?" Kirana mengulang pertanyaannya. Kali ini suaranya lebih pelan. Ada sedikit keraguan, seolah ia takut telah menyinggung ibunya. Lastri menggenggam tangan kecil Kirana, menatapnya dalam-dalam. "Ayahmu
tidak bersama kita, nah. Tapi itu bukan berarti Kirana kurang berharga atau kurang disayangi. Justru karena itu, ibu ingin selalu ada untukmu, memberikan yang terbaik. Kirana menunduk, bermain-main dengan ujung bajunya. Kalau begitu, Kirana boleh panggil ibu ayah juga. Tanyanya polos. Lastri tertawa kecil, matanya sedikit berkaca-kaca. Ia mengusap kepala Kirana dengan penuh kasih. Ibu tetap ibu, nak. Tapi ibu akan selalu jadi pelindungmu, seperti ayah seharusnya. Kirana mengangguk pelan, lalu tersenyum. Kalau begitu, Kirana akan jadi anak yang hebat, supaya ibu gak perlu kerja terlalu keras lagi. Lastri mengusap air matanya yang hampir jatuh, lalu memeluk Kirana erat. Ibu tahu kamu anak yang hebat, nak. Di luar, langit mulai panas dibakar matahari. Lastri bersiap-siap untuk berangkat memulung. Sejak Kirana mulai bersekolah, Lastri menyesuaikan jadwalnya. Ia tidak lagi turun memulung sejak pagi seperti dulu. Sebaliknya, ia menunggu. Kirana pulang, memastikan anaknya makan dan beristirahat sebentar. Lalu mengajaknya ikut serta mencari barang bekas di gunungan sampah. Kirana berjalan di samping ibunya. Langkah kecilnya mengiringi langkah Lastri yang mantap menuju tempat pembuangan sampah. Di pundak Kirana tergantung sebuah keranjang kecil yang diberikan Bu Siti kemarin. Biar Kirana juga bisa bantu ibu, katanya saat menerima keranjang itu dengan mata berbinar. Lastri menatap anaknya sejenak. Ada perasaan haru bercampur pedih di hatinya. Kirana masih terlalu kecil untuk ikut merasakan beratnya hidup. Tapi ia juga tahu anaknya begitu ingin membantu. Ibu, kalau Kirana rajin bantu, nanti kita bisa cepat punya rumah bagus kan? Tanya Kirana polos sambil melirik ibunya. Lastri tersenyum tipis, mengusap kepala Kirana. Iya, nak. Tapi kamu juga harus tetap rajin belajar. Itu yang paling penting. Kirana mengangguk mantap. Kirana janji, Bu. Sesampainya di tempat pembuangan sampah, bau menyengat segera menyergap hidung mereka. Tapi Kirana sudah terbiasa. Dengan semangat, ia mulai mengumpulkan botol plastik dan kardus kecil ke dalam keranjangnya, meniru cara ibunya memilah sampah. Lastri mengawasi dari dekat, memastikan Kirana tidak memegang sesuatu yang berbahaya. Meski ia ingin anaknya memahami perjuangan hidup, ia juga ingin Kirana tetap aman. Senja mulai turun saat keranjang kecil Kirana hampir penuh. Dengan bangga, ia menunjukkan hasilnya kepada ibunya. Ibu, lihat. Kirana sudah banyak mengumpulkan botol. Lastri tersenyum, meraih anaknya dalam pelukan. Kirana hebat, tapi sekarang kita pulang ya. Besok masih ada hari lain. Kirana mengangguk, menggandeng tangan ibunya. Mereka berjalan pulang di bawah langit yang mulai berwarna jingga, membawa harapan yang terselip di antara tumpukan botol plastik dan kardus bekas. Malam semakin larut, tapi cahaya dari lampu pijar kecil di sudut ruangan masih setia menemani. Di atas lantai beralas kardus, Kirana duduk bersila dengan buku bekas di pangkuannya. Pensil kecil yang mulai tumpul, ia genggam erat, bergerak perlahan di atas lembaran kertas yang sudah sedikit kusut. Lastri, yang tengah memilah botol plastik di sudut ruangan, sesekali melirik anaknya. Ada sesuatu yang berbeda malam ini. Kirana tampak lebih serius dari biasanya, bibir mungilnya sedikit mengerucut, matanya menelusuri setiap goresan yang ia buat dengan penuh kehati-hatian. Beberapa saat kemudian, Kirana tersenyum lebar. Ia menatap kertas di hadapannya, lalu dengan hati-hati merapikannya. Tangannya yang kecil membawa kertas itu ke arah ibunya.
"Ibu, lihat, Kirana sudah bisa menulis," katanya riang, matanya berbinar penuh kebanggaan. Lastri menyeka tangannya yang kotor, lalu mengambil kertas yang diberikan Kirana. Seketika, dadanya terasa hangat. Di atas lembaran kertas itu, dengan huruf-huruf yang masih sedikit miring dan tidak beraturan, tertulis 3 kata sederhana namun penuh makna. "Aku sayang ibu." Lastri menatap tulisan itu lama, seolah ingin menyimpannya dalam hati untuk selamanya. Tangannya gemetar saat mengelus kepala Kirana. "Ibu juga sayang Kirana," bisiknya, suaranya nyaris bergetar. Kirana tertawa kecil, lalu memeluk ibunya erat-erat. "Kirana janji, Bu. Kirana akan belajar rajin supaya nanti bisa bikin ibu bahagia." Lastri menutup matanya sejenak, menahan air mata yang hampir jatuh. Di tempat sekecil ini, di kehidupan sekeras ini, Kirana adalah cahaya yang membuat segalanya terasa lebih ringan. Di luar, angin malam berhembus pelan, membawa doa-doa yang terucap dalam hati seorang ibu. Malam semakin larut. Angin dari celah-celah triplek berembus pelan, membawa kesejukan yang samar-samar terasa di dalam rumah kecil itu. Lampu pijar redup masih menyala, menemani Lastri yang terus memilah barang-barang hasil memulung siang tadi. Di sudut ruangan, Kirana menguap kecil, matanya mulai berat, tetapi ia masih berusaha membuka kelopak matanya. "Ibu?" Suaranya lirih, setengah mengantuk. Lastri menoleh, tersenyum melihat Kirana yang sudah terkulai lemas di atas kasur mereka. Tumpukan kardus yang disusun rapi dan ditutupi kain tipis. "Ngantuk, Nak?" tanya Lastri lembut. Kirana mengangguk kecil, matanya hampir terpejam. Tangannya yang mungil masih menggenggam kertas yang tadi ia tulis. Tetapi ia segera meletakkannya di samping kepala. Lalu, dengan gerakan pelan, ia meraih boneka kecil, lusuh berwarna merah muda yang selalu menemaninya. "Adik," begitu ia memanggilnya. Kirana memeluk boneka itu erat-erat, mengusap kepala kecilnya dengan lembut, seakan menenangkan seorang adik sungguhan. "Adik, kita tidur, ya?" bisiknya pelan. Ia membaringkan boneka itu di sampingnya, menepuk-nepuk punggungnya seperti yang sering dilakukan ibunya saat menidurkannya. "Jangan takut, adik, aku di sini," lanjutnya dengan suara semakin lirih. Lastri tersenyum melihatnya. Ada perasaan haru yang menyelinap di dadanya. Kirana memperlakukan boneka itu dengan penuh kasih sayang, seperti seorang kakak yang ingin melindungi adiknya. "Istirahatlah, sayang," bisik Lastri, menyelimuti Kirana dengan kain lusuh yang mereka miliki. Kirana bergumam kecil, lalu meringkuk di atas kardus yang mulai lembab oleh embun malam. Napasnya pelan dan teratur, tangannya masih erat memeluk adik dalam dekapannya. Dalam tidurnya, wajahnya terlihat begitu tenang, seakan tak ada beban yang harus ia pikirkan. Lastri menatap anaknya lama, hatinya kembali diselimuti haru. Di tempat sekecil ini, dengan segala keterbatasan yang mereka miliki, Kirana masih bisa tersenyum, masih bisa bermimpi, masih bisa menyayangi dengan tulus. Ia menarik napas panjang, kembali ke pekerjaannya, memilah satu persatu barang yang bisa dijual esok hari. Di luar, malam terus berjalan. Angin berbisik pelan, menemani seorang ibu yang masih terjaga, berjuang demi masa depan anaknya. Hari kenaikan kelas tiba. Matahari bersinar lembut, seolah ingin menyaksikan kebahagiaan anak-anak yang telah berjuang sepanjang tahun ajaran. Sekolah dipenuhi oleh suara tawa, riuh rendah obrolan, dan langkah-langkah kecil yang bergegas menuju aula utama. Orang tua
berdiri di sisi-sisi ruangan, menanti dengan penuh harap. Di antara mereka, Lastri menggenggam erat tangan Kirana. Kirana berdiri tegak di barisan murid-murid kelas 1, matanya berbinar-binar. Seragam putih merah yang sedikit kebesaran itu tampak rapi di tubuh mungilnya. Ia menoleh ke samping, melihat teman-temannya berbisik-bisik penuh antusias. Hari ini adalah hari istimewa. Kepala sekolah melangkah ke podium, tersenyum lembut ke arah para murid dan orang tua yang memenuhi aula. Hari ini adalah momen istimewa. Kita merayakan usaha dan ketekunan kalian dalam menuntut ilmu. Setiap nilai yang kalian capai, setiap kerja keras yang kalian lakukan adalah kebanggaan bagi sekolah ini. Namun, di antara semua murid yang luar biasa, ada satu yang telah menunjukkan prestasi gemilangnya. Dengan kerja kerasnya, dedikasi, serta sikap rendah hati dan sopannya, ia berhak menerima penghargaan sebagai juara umum tahun ini. Murid yang kita banggakan itu adalah Kirana Putri Larasati. Seketika, aula menjadi sunyi. Beberapa detik kemudian, suara tepuk tangan bergema, memenuhi ruangan dengan kehangatan. Kirana tertegun, matanya melebar, mulutnya sedikit terbuka. Ia menoleh ke arah ibunya yang berdiri tak jauh di belakang, dan mendapati mata Lastri sudah berkaca-kaca. Lastri mengangguk, memberikan dorongan tanpa kata. Dengan langkah pelan, Kirana maju ke depan. Sepanjang perjalanan menuju podium, ia mendengar bisikan teman-temannya yang kagum, melihat senyum bangga guru-guru yang selama ini membimbingnya. Ia menaiki tangga kecil podium, berdiri di hadapan kepala sekolah yang menatapnya dengan penuh rasa bangga. Kirana, dengan kerja keras dan ketekunanmu, kamu telah menjadi peringkat pertama di kelas dan juara umum di sekolah. Lebih dari itu, kamu adalah contoh bagaimana ketulusan dan semangat bisa mengalahkan segala keterbatasan. Kami semua bangga padamu. Sebuah piagam diserahkan kepadanya. Tangannya sedikit gemetar saat menerimanya, namun senyum kecil mulai menghiasi wajahnya. Selain piagam, Kirana juga menerima sebuah bingkisan. Ia membungkuk hormat, lalu berbalik menghadap aula yang penuh dengan wajah-wajah yang mencerminkan kekaguman dan kebahagiaan. Di sudut aula, Lastri menutup mulutnya dengan tangan, menahan haru yang begitu kuat. Air matanya mengalir, bukan karena kesedihan, melainkan kebanggaan yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Anaknya, yang dulu ia peluk dalam ketakutan di malam-malam dingin, kini berdiri di atas podium dengan kepala tegak. Kirana adalah cahaya dalam gelap, jawaban dari semua doa yang ia panjatkan di sepertiga malam. Setelah upacara selesai, Kirana berlari kecil ke arah ibunya, masih memeluk piagam dengan erat. "Bu, Kirana bisa," katanya dengan suara ceria. Lastri meraih anaknya dalam pelukan erat. "Ibu tahu, Nak. Ibu selalu tahu." Hari itu, Kirana membawa pulang lebih dari sekadar piagam dan bingkisan. Ia membawa pulang kepercayaan diri, harapan, dan keyakinan bahwa sekeras apapun kehidupan, ada cahaya yang selalu menunggu di ujung perjalanan. Dan Lastri tahu, hari itu hanyalah permulaan. Masa depan Kirana masih panjang, dan ia akan selalu ada di samping anaknya, menguatkan langkah-langkah kecil yang perlahan berubah menjadi jejak-jejak besar dalam hidup. Sesampai di rumah, Kirana segera membuka bingkisan itu dengan hati-hati. Jari-jarinya sedikit gemetar, bukan karena gugup, melainkan karena perasaan hangat yang masih menyelimuti hatinya sejak tadi. Begitu lapisan kertas pembungkus terbuka, matanya langsung berbinar. Di dalamnya tergeletak sebuah tas sekolah berwarna biru lembut dengan sulaman bunga kecil di sudutnya. Cantik sekali. Kirana mengusap permukaannya perlahan, merasakan teksturnya yang halus. Ada aroma baru yang khas, perpaduan kain dan harapan.
Ia tersenyum sendiri, membayangkan bagaimana tas ini akan menemaninya setiap hari ke sekolah, menyimpan buku-buku favoritnya, serta menjadi saksi bisu perjalanan dan mimpinya. Sore itu, sepulang memulung, Dewita tersenyum sambil menepuk bahu Kirana. "Ayo, kita makan di luar. Sebagai hadiah untuk juara," katanya, melirik hangat ke arah Kirana yang masih memeluk tas barunya. Kirana yang berdiri di sampingnya bersorak kecil, matanya berbinar penuh semangat. "Benarkah, Tante?" tanyanya, seolah tak percaya. Dewita mengangguk mantap. "Tentu saja, kalian semua sudah bekerja keras. Sekali-kali kita rayakan." Resti, kakak Dewita yang sejak tadi diam, ikut tersenyum. Kalau Tante Dewita mentraktir makan, maka Tante Resti akan membelikan buku-buku dan alat tulis untuk Kirana, ujarnya sambil mengusap kepala gadis kecil itu dengan penuh kasih. Kirana memeluk lengan Resti erat-erat. "Terima kasih, Tante," serunya girang. Kirana tersenyum, hatinya menghangat. Di tengah segala keterbatasan, kebersamaan seperti ini adalah hadiah paling berharga. Lastri tersenyum hangat melihat kedua sahabatnya, Dewita dan Resti, yang begitu menyayangi putrinya, Kirana. Ada rasa haru yang menyeruak di dadanya, perasaan syukur yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dalam hidup yang penuh perjuangan, memiliki sahabat seperti mereka adalah anugerah yang tak ternilai. Ia mengamati bagaimana Dewita dengan lembut mengusap kepala Kirana, seolah gadis kecil itu adalah anaknya sendiri. Sementara Resti, dengan tatapan penuh kasih, sibuk memastikan Kirana dan Lastri tidak kekurangan apapun. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah keluarga, orang-orang yang selalu ada, tanpa diminta, tanpa syarat. Lastri menghela napas pelan. Hidup memang tidak selalu mudah, tetapi dengan keberadaan Dewita dan Resti, ia merasa lebih kuat. Kirana tidak hanya tumbuh dalam kasih sayang ibunya, tetapi juga dalam kehangatan persahabatan yang tulus. Dan itu, bagi Lastri, adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Malam itu, di sebuah warung nasi Padang, tak jauh dari Bantar Gebang, Lastri, Kirana, Resti, dan Dewita duduk mengitari meja sederhana, menikmati hidangan yang jarang sekali mereka santap. Aroma rendang yang gurih bercampur dengan wangi daun singkong rebus dan sambal hijau yang menggoda. Kirana menyuapkan sesuap nasi ke mulutnya, matanya berbinar. Rasanya lezat, bukan hanya karena bumbunya yang kaya, tetapi juga karena kebersamaan yang terasa begitu hangat di sekelilingnya. Lastri memandangi putrinya dengan senyum tipis. Malam ini, Kirana bahagia. Itu sudah cukup. Sesekali, Resti dan Dewita tertawa kecil, mengenang masa-masa sulit yang telah mereka lalui bersama. Hidup memang tidak selalu murah hati, tetapi di antara kepahitan selalu ada momen seperti ini. Sederhana, tapi penuh makna. Selepas makan, mereka berjalan bersama menuju sebuah toko buku kecil di sudut jalan. Lampu-lampu toko berpendar lembut, menerangi rak-rak kayu yang dipenuhi buku dan alat tulis warna-warni. Kirana menelusuri barisan buku dengan takjub, jemarinya menyentuh sampul-sampulnya dengan hati-hati. Resti memilihkan beberapa buku pelajaran, sementara Dewita memasukkan pensil, penghapus, dan buku tulis ke dalam kantong belanjaan. Malam semakin larut saat mereka melangkah pulang. Kirana memeluk erat buku barunya, hatinya penuh rasa syukur. Baginya, kebahagiaan tidak selalu tentang hal-hal besar. Kadang, kebahagiaan adalah makan malam sederhana di warung kecil, buku baru di genggaman, dan orang-orang tercinta yang selalu ada di sisinya. Lastri, Dewita, dan Resti saling bertukar pandang, lalu tersenyum.
Mereka menyaksikan kebahagiaan yang terpancar dari wajah gadis kecil itu. Kirana dengan buku-buku barunya yang dipeluk erat di dada, dengan binar mata yang penuh harapan. Di tengah hidup yang penuh keterbatasan, di antara bau sampah yang menyengat dan kerasnya perjuangan sehari-hari, Kirana tetap bersinar. Baginya, dunia mungkin tidak selalu ramah, tetapi ia memilih untuk tetap bermimpi, tetap berjuang. Dan bagi mereka bertiga, Kirana bukan sekadar anak kecil yang tumbuh di Bantar Gebang. Ia adalah kilau mutiara di tengah gunungan sampah, sebutir cahaya kecil yang tak ternodai oleh kerasnya kehidupan, yang suatu hari nanti mereka yakin akan bersinar lebih terang, menerangi jalannya sendiri menuju masa depan yang lebih baik. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan pada episode berikutnya. Sahabat Kisah Kehidupan, jangan lupa dukung terus channel Kisah Kehidupan dengan cara like, subscribe, dan berikan komentar Anda.